Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pemrograman dasar saat sekarang kita akan masuk ke pelajaran pengkodean, kode program, coding time di pelajaran pemrograman dasar. Quote-nya ada, kemajuan kamu belajar akan lebih cepat ketika berlatih coding, bukan menghafalnya. Jadi saran saya, kalian berlatih kode program, baik itu di handphone, smartphone, tablet, ataupun PC, ataupun laptop, laptop. Karena pelajaran ini bukan pelajaran yang semata-mata harus dihafal, tapi memang harus berlatih. Semakin banyak berlatih, maka kemampuan kalian akan menjadi lebih mahir. Intinya tidak malas, manajemen waktu, kemudian belajarnya misalkan 15 menit atau 20 menit, tapi sering. Itu akan lebih powerful atau lebih mendukung dan lebih cepat dalam belajar ketimbang harus 2 jam, 3 jam, tetapi kamu tidak dapatkan apa-apa. Karena percuma kalaupun pelajarannya 3 jam, materinya full banyak sampai 20 halaman atau segala halaman, kalian tidak mendapatkan sesuatu yang diserap dari ilmu yang diajarkan. Kedua, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, minta dimudahkan dan dilancarkan ketika belajar. Malas, halangan, rebahan, di stop dulu. Biar lebih fresh, ya lebih enak untuk belajar. Setelah berdoa, minta yang khusyuk berdoanya, sekaligus minta berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, biar semua aktivitas kembali normal. Kita mereview dulu pelajaran yang kemarin tentang flowchart, karena di situ banyak yang masih salah dalam menempatkan gambar flowchart di sebuah alur program. Kesalahan pertama itu adalah ketika kalian menempatkan ini, terminator. Kalian tidak bisa mempergunakan ini, kotak persegi panjang atau untuk ditempatkan di awal sebagai permulaan, start atau end, atau dalam bahasa kita mulai dan selesai. Tidak diperkenankan. Kalau di awal ini sudah membuatkan flowchart-nya bentuk kotak seperti ini, berarti ini sudah dianggap salah. Ya. Jadi yang benar harus mempergunakan tanda terminator seperti ini untuk membuat awal dan akhir sebuah program. Namanya terminator. Kesalahan kedua, yaitu dari tanda panah. Ya, tanda panah itu ada yang lengkap, dalam arti ada tanda panahnya, hanya ada sebatas garis. Di dalam membuat flowchart harus jelas panahnya. Jadi kalau membuat panah, ini input, masuk, gambarkan. Nah, alur panahnya harus jelas di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada yang tanda ininya tidak ada, hanya sebatas garis. Ini akan dianggap salah. Salah ketika kalian belajar, juga nanti apabila sudah dibuatkan sebuah alur program yang kompleks, kemudian akan diberikan kepada programmer, itu akan menjadi ambigu atau tidak jelas. Nanti programmernya bingung, apa yang akan dieksekusi, apa akan yang dijalankan, atau apa yang akan dikodingkan. Karena perintah dari tanda panahnya nggak jelas. Jadi kesalahan kemarin yang krusial itu ada di tanda ini awal dan akhir, kemudian ada di tanda panah. Contoh kita membuatkan kemarin dua buah bilangan, kemudian ditampilkan di layar komputer. Saya buat dulu rancangan flowchart-nya, kemudian ini kita klik tanda proses, kemudian jangan lupa di sini tanda panah, kemudian ini juga sebagai tanda output, ya, keluaran, atau yang akan ditampilkan dalam sebuah program. Jangan lupa juga tanda panah, kemudian yang ini bisa di-copy, dipindahkan ke
ke sini. Setelah itu, selesai, kita edit teksnya. Ini mulai, atau bisa di sini kita identifikasi nilai A, selesai, atau ini adalah flowchart yang memiliki algoritma untuk menghitung nilai C, di mana C adalah A dikali B. Ya, start, identifikasi nilai A sama dengan 5, B sama dengan 6, kemudian C. C-nya kosong karena akan menampung nilai perkalian antara A kali B. Jika C diisi di sini, nanti di sininya akan terassign. Makanya nilai C-nya dikosongkan dulu. Ya, sebuah wadah dikosongkan untuk menampung isi dari wadah yang akan disatukan. Ini adalah proses kemudian ditampilkan. Ini adalah flowchart untuk membuat sebuah program. Sebelum memulai melanjutkan kode program, persiapan yang harus ada, install di LEPI atau laptop, software yang perlu disiapkan. Yang satu adalah Python. Kalian bisa download di https python.org. Pilih sesuai dengan operating system yang dipakai. Bisa pakai Linux, Macintosh, atau Apple, atau Windows. Setelah di-download, kemudian diinstalkan. Ya, installnya mudah lah. Kalaupun ada kesulitan, silakan cari di YouTube untuk instalasi. Kemudian setelah di-download Python, kalian download editornya di https jetbrains.com PyCharm download untuk Windows. Ada yang pakai Mac, silakan download. Kalau ada yang pakai Windows, silakan download. Pakai Linux juga silakan download. Disarankan pilih yang community. Ini gratis ya, tidak dipungut biaya dan halal tentunya. Kemudian diinstalkan. Kalau yang nggak punya kompi atau LEPI, install di HP kalian editor ya, buat Python 3. Contoh yang saya search tadi adalah PyDroid 3, IDA for Python 3. Bisa di search di Google Play. Atau Decoder Compiler IDA Code and Programming on Mobile. Ya, ini. Atau editor yang lain yang cocok untuk Python 3. Atau kalian yang nggak mau install di kompi atau di LEPI, silakan pakai yang online. Saya tadi search di https www.programmis.com Python Programming Online Compiler. Atau bagi yang kalian sudah masuk ke Cisco Academy, anak TKJ ya, nanti anak RPL dan Oracle lain saya masukkan. Pelajaran Python esensialnya sudah ada, disediakan editornya, tinggal diketikkan. Tapi lebih efektif sebenarnya, lebih efisien karena tidak perlu mendownload, tidak perlu menginstal download software-software ya. Tapi kalau untuk belajar sebenarnya harusnya di-download dan diinstalkan. Karena ada keterbatasan, ada yang tidak memiliki PC atau komputer atau LEPI atau kompi, diperkenankan untuk memakai yang ini. Semua ada solusinya, jangan nyerah dengan keterbatasan. Ini perlu dicamkan ini. Jadi walaupun ada yang tidak bisa apapun, kalian bisa mencari solusi. Belajar untuk mengatasi permasalahan dengan baik dan efisien. Baik, kita kenalan dulu dengan bahasa pemrograman. Jadi di dunia komputer itu ada bahasa pemrograman komputer. Di antaranya adalah yang pertama, bahasa program tingkat rendah. Ini bahasa yang sudah memasuki bahasa mesin. Yaitu bahasa pemrograman dengan kode mesin, dengan instruksi berupa angka biner. Angka biner itu adalah angka yang hanya terdiri dari angka 1 dan 0.
Jadi komputer sebenarnya pada dasarnya bekerja berdasarkan angka 1 dan 0. Diibaratkan stop kontak listrik, kalau on itu 1, kalau 0 itu adalah off. Nah, 1010 banyak dikode programkan sehingga menghasilkan sebuah program atau instruksi yang dapat membantu manusia. Kemudian dari bentuk biner ada yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa desimal, oktal, atau heksadesimal, dan sebagainya. Ini ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih agak dimengerti oleh manusia, bisa dibaca seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahasa program tingkat menengah. Ya, tingkat menengah. Bahasa ini merupakan bahasa assembly. Bahasa assembly yaitu bahasa yang mengkonversi bahasa pemrograman ke bahasa mesin tanpa compiler. Istilah-istilahnya nanti dipelajari lebih lanjut ya. Tidak harus dihafalkan, diingat-ingat saja. Yang ketiga adalah bahasa program tingkat tinggi. Bahasa program ini disebut sebagai High Level Programming Language, muncul pada generasi ketiga bahasa pemrograman. Juga dengan pemrograman generasi kelima, tetapi kategorikan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh bahasanya ini adalah C++, Python, Java, kemudian Delphi, kemudian ada Pascal, kemudian ada Visual Basic, ya, VB dikenalnya ini. Macam-macam bahasa pemrograman ini. Nah, untuk saat sekarang kita akan belajar yang ini. Python. Nah, ada pengkodenya. Ya, ada pengkodenya atau disebut sebagai editor. Jadi untuk mengetikkan perintah-perintahnya dalam bahasa Python itu diperlukan sebuah editor. Editornya ada Eclipse, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada PyCharm yang tadi disuruh download, kemudian ada IntelliJ IDE untuk Java, ada Notepad++, Notepad++ atau Notepad biasa kalau di Windows bisa dipergunakan. Ini adalah alat ya untuk mengetikkan, untuk membuat kode program yang akan diterjemahkan atau yang akan dikompilasi menggunakan bahasa Python. Dibuka, PyCharm-nya adalah seperti ini. Welcome to PyCharm. Kalian bisa lihat ikonnya adalah yang ini. Saya mempergunakannya ikon yang community. Ini logonya adalah yang ini. Kemudian di sini setelah diklik, nanti di Windows juga ada New Project. Klik New Project, ada Open, ada Get from VGS dan lain-lain. Kemudian di sini ada Customize, Plugin, Learn PyCharm, My Course. Kalau pilihnya yang belakangnya yang ada edu, pasti ada yang ini. Klik New Project. Ketika New Project diklik, maka di sini ada Location, User Mac. Ini kebetulan saya mempergunakannya ini. Kemudian disimpan akan di folder PyCharm Project. Nama projectnya kalian bisa ganti, misalkan di sini latihan pertama. Base interpreternya di sini saya pergunakan bisa Python 3. Kemudian klik create. Ini projectnya sudah dibuatkan. Ekstensinya atau belakangnya pasti .py gitu ya, .py ini. Artinya ini adalah Python. Ini tampilan editornya, kosong editornya. Kemudian di sini adalah projectnya. Kita coba tampilkan dulu teks untuk kemudian untuk menjalankannya diklik yang tanda panah hijau kalau untuk yang PyCharm. Akan muncul hasil dari perintah yang ini.
Ya, hello. Ini adalah awal dari pengkodean menggunakan Python. Oke, kita masuk ke dalam kode program menurut flowchart yang ada di sini. Ini start, identifikasi nilai A sama dengan 5, B sama dengan 6, C. C sama dengan A dikali B, kemudian tampilkan C. Berarti di situ ada identifikasi nilai dari flowchart tersebut, yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 6, kemudian proses ya C sama dengan A dikali B. Kemudian tampilkan print C. Ini adalah berdasarkan flowchart yang ada di sini. Setelah selesai diketikkan, kita runkan. Maka hasilnya akan keluar ini, 30. 30 merupakan nilai dari perkalian C, A dikali B. A-nya 5 kali B, B-nya adalah 6. Hasilnya 30. Ini adalah blok input. Yang ini adalah proses. Yang ini adalah output. Atau kita coba menggunakan pertambahan C1 sama dengan A plus B. Kemudian kita tampilkan print di sini C1. Ketik, run, hasilnya akan keluar ya. Ini 11. Kenapa di sini C1 untuk membedakan nilai C yang dimiliki oleh perkalian atau ya ini yang proses ini dengan nilai C yang sudah diidentifikasikan untuk pertambahan. Jika kita coba nilainya di sini saya hapuskan juga. Berarti di sini ada 2 variabel. Saya sebutkan ini sebagai variabel ya. Penampung. Ini adalah penampung. Istilahnya disebut sebagai variabel. Penampung. Jika kita pergunakan 2 itu, kita run coba, maka hasilnya akan 11. Meskipun di sini proses berbeda, yang satu perkalian, yang satu pertambahan. Nah, agar variabel yang ditampilkan tidak dianggap bingung oleh komputer, maka rename-lah, gantilah nama variabel tersebut berdasarkan keinginan si programmer tersebut. Misalkan C1. Tampilkan C1. Atau kalian bisa ingin menampilkan variabel yang berbeda perkalian. Dan di sini hasil pertambahan. Ya. Ini pun diganti. Ini menjadi hasil perkalian. Kemudian di sini hasil pertambahan. Kemudian kita running, tetap hasilnya adalah 30 dan 11. Ini. Maka yang ini adalah disebut sebagai variabel penampung. Ini pun juga sama variabel penampung. Variabel A memiliki nilai 5 dan variabel B memiliki nilai 6. Sedangkan variabel yang di sini, hasil perkalian, menampung perkalian antara variabel A dikali variabel B. Sedangkan hasil pertambahan merupakan variabel menampung pertambahan antara A ditambah dengan B. Ditampilkanlah
menggunakan perintah print. Printnya adalah hasil perkalian untuk memunculkan nilai di layar komputer proses yang sebelah sini. Sedangkan untuk print yang kedua itu adalah untuk menampilkan hasil pertambahan antara A tambah B. Kalian juga bisa memodifikasi di sini, misalkan ditambahkan. Kalian boleh menambahkan komentar, ya, boleh menambahkan komentar. Komentarnya adalah yang ini, ya, nilai hasil. Maka di sini akan keluar nilai hasil yang ini. Tapi jangan lupa untuk menggabungkan antara variabel nilai hasil perkalian ini dengan komentar, tambahkan tanda koma. Contoh yang kedua, nilai pertambahan titik 2, kemudian kita jalankan, klik, akan muncul yang ini. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Begitu. Tugas kalian buat seperti ini untuk pengurangan, pembagian, sisa bagi atau mod. Tugasnya kalian membuatkan kode program di sini, melanjutkan yang sudah ada di sini untuk pengurangan, pembagian, dan mod. Jangan lupa kalian buatkan di atasnya komentar seperti ini. Nama misalkan Septianti, ya, kelas. Kemudian di sini isi tanggal pembuatan. Kalian sesuaikan tanggal pembuatannya. Misalkan mau dibuatkan besok, ya sudah diisi tanggal 3 September 2021. Mau dibuatkan tanggal 4, silakan buatkan tanggal 4 September 2021. Atau kalian mau modifikasi, di sini tampilkan seperti ini. Print. Sini nama, ya, misalkan Juki. Kemudian print kelas 10 RPL. Kemudian print sini tanggal 3 September 1. Terakhir dibuatkan print selesai, ya, run. Nah, akan muncul ini. Sampai di sini pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan di pelajaran pengkodingan untuk pemrograman dasar menggunakan Python 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.